Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anis. Ada yang bisa Ibu bantu, nak? Iya Bu, Ibu ada waktu Bu. Anis ada yang mau dibicarakan sama Ibu sedikit. Oh, boleh, boleh. Silakan, nak. Ini masih waktu istirahat Ibu ini. Apa yang bisa Ibu bantu? Iya, gini Bu, hmm, Anis tuh mau cerita. eh Kenapa ya Bu ya? Di dalam belajar Anis itu sering tidak fokus. Padahal Anis sudah memperhatikan, Ibu sedang menerangkan atau guru lain yang masuk sedang menerangkan, tapi Anis sering tidak fokus. Setelah itu pas dikasih tugas, Anis tidak bisa menjawab, tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, baik Anis. Artinya dalam pembelajaran Anis tidak bisa fokus, tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, gitu ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya tanya nih, dari percakapan ini, apa yang Anis harapkan dari bertemu dengan Ibu? Yang Anis harapkan setelah Anis berbicara dengan Ibu, Anis sampaikan apa yang menjadi masalah Anis. Mudah-mudahan nanti Anis bisa Bu mengatasi kegagalan fokus Anis dalam belajar. Anis bisa mengikuti pelajaran dengan baik, baik itu dengan Ibu ataupun dengan guru lain. Oke, mengatasi fokus ya, bisa mengikuti pembelajaran. Oke, baik Anis. Terkait yang Anis sampaikan tadi, tidak bisa fokus, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Anis tidak bisa fokus tersebut? Anis itu yang jadi masalah bagi Anis itu sebenarnya Bu, karena begini Bu, mungkin yang menjadi masalah yang utamanya karena Anis kurang suka mungkin Bu sama pelajaran kimia Bu. Oke. Nah, tapi memang kita memulai suka suatu pembelajaran memang diawali dengan menyukai gurunya ya, Anis. Iya. Nah, kalau di sekolah kita ini kan ini Ibu nih ya, satu-satunya guru kimia. Nah, kira-kira apa yang bisa Anis lakukan untuk menyukai pembelajaran kimia ini? Kalau gurunya nih suka Bu, sama Ibu ini suka, Ibu kan nggak pemarah orangnya. Mungkin di dirinya sendiri Bu, karena kimia kan banyak rumus-rumusnya nih Bu. Ada yang harus dihafal ini. Mungkin Anis kurang fokusnya di situ Bu, karena kalau belajar di rumah, nah ini mungkin ya Bu permasalahan Anis. Kalau untuk di rumah Anis belajarnya agak susah Bu, karena adik Anis banyak Bu. Anis harus jaga adik Bu, bantu orang tua kerja di rumah lagi Bu. Oke. Berarti dalam pemahaman Anis, kimia itu banyak rumusnya gitu ya. Kalau nggak hafal rumus, berarti kita nggak bisa menuntaskan soal-soal yang ada di pembelajaran kimia. Begitu menurut Iya Bu. Anis? Iya Bu. Oke. Dan kesempatan Anis belajar kimia juga hanya di sekolah gitu ya, karena di rumah Iya juga Bu. punya peran lebih sebagai seorang kakak. Begitu Anis? Iya Bu, di rumah susah belajarnya Bu, adik diganggu sama adik Bu. Oke, baiklah. Kalau menurut Anis nih, karena memang kimia ini hampir 2/3-nya rumus gitu ya. Apa yang bisa Anis lakukan agar bisa menguasai rumus kimia ini? Mungkin ini harus memang rajin belajar Bu, sering berlatih. Terus kalau bisa Bu, Anis minta tambahan jam belajar sama Ibu Bu di saat jam Ibu senggang. Oke, rajin berlatih, habis itu ada tambahan belajar gitu ya. Oke. Nah, apa yang sudah Anis lakukan untuk mewujudkan dua solusi ini, rajin berlatih dan juga tambahan belajar? Kalau rajin berlatih ya itu tadi Bu, yang pertama Anis pengennya Ibu yang ngajarkan, menambah jam pelajaran Anis saat Ibu senggang, bantu Anis gitu kan Bu. Karena kan Anis sebenarnya nggak malas, nggak, bukannya pemalas Anis Bu, Anis rajin belajar kok Bu, cuma jam belajarnya kalau di rumah agak susah Bu. Oke, baik Ibu bisa menangkap apa yang Anis maksud. Jadi artinya kalau dari segi gurunya tidak masalah, cuman karena kimia ini butuh waktu lebih untuk memahaminya, jadi Anis Iya, butuh tambahan waktu, begitu ya?
Iya Bu, apalagi untuk memahami rumus-rumus ini Bu Anis, kalau kalau di kelas kan terkadang Ibu ini menjelaskan, setelah itu nanti Ibu bertanya siapa yang tidak mengerti, Ibu bilang Anis malu Bu, tunjuk tangan Bu, bilang tidak mengerti karena Anis lihat kawan-kawan semua pada diam, tidak mau tunjuk tangan, jadi Anis malu Bu. Oh, malu dibilang tidak mengerti gitu, Iya dibilang Bu, tidak paham. Oh, oke. Karena ketika ibu tanya, tidak ada satupun yang merespon gitu. Ibu berasumsi bahwa kalau nggak bertanya berarti semuanya sudah paham. Makanya ibu selama iya ini Bu, benar, lanjut saja gitu kan. iya Baru Bu. ibu ketahui kalau Anis agak ketinggalan di bagian materi ini gitu. Oke, baiklah. Kalau jadi kita sudah menemukan solusinya nih ya, Anis akan berusaha untuk rajin berlatih dan juga Ibu akan menambah jam pembelajaran bersama Anis. Nah, kira-kira kapan nih mau kita mulai? Kalau bisa Bu, hari ini Bu, biar Anis lebih, karena takutnya Anis kan ketinggalan nih Bu materi yang kemarin Anis belum paham. Sementara kita kan harus udah maju ke materi yang selanjutnya Bu. Oke, baiklah. Baiklah Anis, insya Allah di pas jam pulang sekolah nanti, Anis boleh temui Ibu di ruang majelis guru ya. Iya Bu. Oke. Nah, dari percakapan ini, di titik ini, apa yang Anis dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, Anis merasa lega Bu dengan beban Anis selama ini. Yang Anis rasa kalau di pelajaran kimia itu Anis merasa diri Anis itu yang paling tidak bisa gitu karena eh ya itulah Bu, setiap dikasih soal nanti Anis nggak bisa jawab, Anis nyontek sama teman gitu kan Bu. Nah setelah Anis ngomong sama Ibu, Anis merasakan lega, Anis dapat solusinya. Kalau Anis tidak bisa, nanti Anis mengulang lagi pelajaran dengan Ibu. Oke, baik Anis. Terima kasih Anis sudah berinisiatif menemui Ibu sehingga masalah ini tidak tertumpuk-tumpuk ya. Jadi insya Allah mulai pulang sekolah nanti kita belajar tambahan terkait materi yang tidak Anis mengerti. Oke Anis, terima kasih banyak atas semuanya. Sekarang Anis boleh kembali ke kelas. Iya, terima kasih banyak Bu atas bantuan Ibu. Semoga Anis bisa ya Bu ya, nilai Anis tidak jelek lagi di dalam pelajaran kimia. Terima kasih Bu. Anis pamit ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.